sekarang kita masuk ke materi. Judulnya adalah bagaimana kita bisa listing produk. Nah, apa yang dimaksud dengan listing produk? Ini penting banget untuk kalian pahami dan kalian sudah harus siapkan list-list produk apa yang kalian pengen ekspor. Kayak contoh, kalian kan sudah validasi seperti yang gue bilang di materi sebelumnya. Memvalidasi sebuah produk bisa diekspor atau tidak adalah caranya lo ketik ekspor titik-titik-titik ya nama produk lo dari Indonesia di Google. Lo baca tuh artikel, wah sini bisa ekspor ke negara ini. Nah itu lo catat dulu. Setelah itu ketika lo udah paham, lo tentukan yang tadi gue bilang sebelum di materi sebelumnya, bagaimana lo bisa menentukan produk ini manufaktur atau non manufaktur, dari pabrik atau dari petani. Selanjutnya adalah ketika kalian sudah paham tentang sebuah produk dari petani atau dari pabrik, apapun itu, kita sebutnya sebagai supplier. Caranya adalah kalian ini harus benar-benar dapat harga bottomnya di berapa. Kayak misalnya contoh, kalian, gue selalu bilang gitu ya, contoh ya, ini pabrik, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Misalnya contoh pabrik apa yang paling gampang? Pabrik briket deh. Nah, si A ini buka harga 1.100 yang gue bilang, si B 1.000, si C 800, si D 900, ini 700. Nah, kalau konsepnya seperti ini, cara listingnya kalian harus dapetin dulu. Jadi, cara listingnya adalah produk harus sama. Bener-bener produknya harus sama, kualitasnya, terus komponen-komponennya, packagingnya, dan lain sebagainya itu bener-bener harus sama. Kalian samain, terus udah gitu kalian lempar ke si pabrik B, pabrik C, pabrik D, pabrik E dengan produk yang sama. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sudah ketemu produknya dan sudah ketemu bottom price-nya. Kalau bottom price-nya kan di sini si C gitu ya. Contoh, bentar. Ini kan bottom price. Bottom price-nya kan si C, $800. Karena si A harganya 1.100, B 1.000, C 800, D 900, E 700. Ini kan bottom nih. Gue tulis dulu, sorry. Dia bottom price. Yang gue bilang, produknya harus sama, gak boleh beda. Karena kalau beda, kalian bingung untuk ngebandinginnya. Ini produk harus sama, spesifikasi sama, kualitas sama. Selanjutnya, kalian udah dapat, oh pokoknya pabrik kualitas A, ini harganya 800. Misalnya ya, ini misalkan. Selanjutnya, kalian harus berpikir, caranya listing produk itu jangan cuma satu produk. Kalau misalnya cuma jualan satu produk, biasanya skup penjualannya kecil. Makanya gue jualan, kan gue bilang gini, gue punya perusahaan namanya Universal Coco Indonesia, PT Universal Coco. Di dalam perusahaan gue, di universalcoco.com, kalian bisa cek, gue tuh jualan seluruh produk turunan kelapa, semuanya gue jual. Dari fibernya, dari kokopit, dari desiccated, dari VCO, dari minyak goreng, whatever, semua yang bicara soal kelapa gue punya. Nah, cara listingnya adalah pertama kalian listing harga, ini namanya listing harga. Selanjutnya kalian listing produk. Listing produk. Cara listing produk adalah kalian bisa ngambil satu produk terus turunannya. Mungkin kayak kelapa, buah kelapanya, terus ada arangnya jadi briket, turun terus. Tapi kalau misalnya bicara soal produk-produk yang non manufaktur, misalnya kayak kentang. Nah, kentang mau jadi apa? Kentang goreng. Atau kentang yang kayak si Golden Farm tuh, yang di supermarket kita lihat. Atau keripik kentang. Kalian bisa taruh tuh. Kalian listing misalnya kayak gitu. Tapi misalnya kalau dapatnya contoh cengkeh gitu ya. Cengkeh. Ini kan masuknya ke dalam kategori rempah-rempah. Kalau kayak gini, cara listingnya adalah pertama listing harga. Si cengkehnya kalian bandingin grade A berapa, grade B berapa, grade C berapa dengan cara kumpulin semua supplier. Selanjutnya, jangan cuma jualan cengkeh. Ketika kalian pengen pasar, ini gue agak sedikit maju sedikit ya. Kalian kan akan memasarkan produk kalian menggunakan website gitu ya. Di dalam website jangan cuma jualan cengkeh, tapi misalnya contoh, rempah-rempah kan bahasa Inggrisnya spices. Nah, kalian jualan seluruh spices, misalnya pala, terus cengkeh, pala lagi rempah-rempah, kakao, nggak tahu kakao masuk rempah-rempah atau enggak.
cengkeh, pala, kakao, terus vanili dan lain sebagainya. Jadi caranya yang di sini adalah harga, listing harga. Yang di sini adalah listing produk. Cara untuk listing tuh begitu. Atau kalian mau listing produk dulu, abis itu baru kalian harganya kalian tentuin, atau kalian tentuin harganya dulu, baru kalian tambah-tambah lagi produk apa yang kalian pengen jual. Tapi gue selalu begini, bahasa sederhananya adalah semua produk yang kalian jual itu harus sejenis atau sekeluarga, atau ya punya teman deh. Cengkeh temennya pala, pala temennya vanili dan lain sebagainya. Kalau kelapa, tergantung. Kalau kalian melihat kelapa ini sebagai buah kelapa, jualan kelapa ya teman-temannya ya semangka, teman-temannya ya pisang, karena buah. Tapi kalau kalian pengen masuk ke dalam turunannya, ya udah kelapa dan turunannya. Itu adalah caranya listing produk dan listing harga. Very simple, kalian pasti paham banget dengan materi seperti ini. Tapi ketika kalian lakuin ke lapangan, it's not that easy. Nggak segampang itu, karena kalian harus kumpulin data sebanyak mungkin. Jadi itu PR-nya. Yang penting adalah, gue boleh bilang, kalian terus semangat, jangan nyerah. Karena kalau kalian udah punya data sebanyak mungkin, itu enak banget jualannya. Trust me deh. Kayak gitu. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang penting stay tune on the next video. Bye-bye.